Shalom Aleichem, Hakarim Be Adonai, Yeshua Mesia Baruch Lechem. Sahabat Shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu. Kembali kita dalam pertemuan belajar Alkitab, Bible Study. Tetapi di dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi pertemuan kita yang kedua ini adalah Bible Study dalam basis Hebrew and Greek Koine, saudaraku. Sebelumnya kita sudah ketemu di pelajaran yang pertama. Sekarang kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Beresit Bet We Dalet. Kejadian pasal 2 dan 3. Pelajaran kita sekarang ini dari Alkitab, saudaraku, berbicara tentang Yabamiah, Maspahati, Wemotsil Taknil, ya, Wabamiah pernikahan, Maspati keluarga, Wemotsil Taknil rencana keselamatan orang berdosa. Saudara. Jadi pelajaran kita berdasarkan deras Ketubim. Bagaimana kita menjelaskan Alkitab ini, saudaraku, dari segi kaidah, filsafat, budaya, pola pikir orang Ibrani. Ya, karena Alkitab ini diberikan kepada orang Ibrani dan berbahasa Ibrani. Ya. Alkitab sebagai firman Allah adalah selembar daun dari pohon kehidupan, kebutuhan vital dari umat manusia. Ditulis dalam sebuah majalah Review and Herald 1897 nomor 4. Lalu di buku Christ Object Lesson halaman 147 dikatakan, satu kalimat dari kitab suci lebih bernilai, lebih berharga daripada ribuan ide dan gagasan manusia. Jadi saya mau membawa kita belajar Alkitab berbasis bahasa asli Alkitab itu sendiri, menurut kaidah, filsafat, dan budaya orang Ibrani. Walaupun kita tidak menjadi orang Ibrani, ya. Baik, masuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya, Bapak Ibu. Kita masuk di Kejadian pasal 2 ayat 5. Kejadian 2 ayat 5 kita mulai. Ya. Belum ada semak duri. Ya. Belum ada semak duri atau tumbuh-tumbuhan hutan, rumput-rumputan. Dalam bahasa Ibrani seha. Seha, ya. Karena belum ada dosa. Sehingga segala sesuatu adalah indah dan harmonis dalam hubungan secara alam semesta dengan makhluk hidup dan dengan manusia, saudara. Lalu di ayat 6, belum ada hujan. Hujan belum ada turun ke atas muka bumi kita. Kalau kita baca sampai nanti air bah
baru ada hujan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Dosa belum ada. Jadi kalau dosa belum ada, nggak ada kejahatan, ya hujan juga nggak dibutuhkan. Jadi bagaimana untuk membasahi tumbuh-tumbuhan dari rumputan supaya bisa hidup bersemi, bertumbuh dan menghasilkan buah makin besar? Saudaraku, WF, embun. Tuhan menurunkan embun. Jadi lohomitir, hujan tidak ada sampai Kejadian 7 ayat 12. Tetapi yang ada setiap pagi malam itu WF, embun. Ya, embun yang membasahi bumi, daratan sehingga bertumbuh. Kejadian 2:10. Kalau kita membaca dan mencermati ayat ini, walaupun tidak ditulis, walaupun tidak tertulis, tapi tersirat, ya, dapat kita baca ada tersirat bahwa gunung yang pertama dicatat dalam Alkitab adalah Gunung Eden. Why Bapak Ibu, mengapa? Karena dikatakan air mengalir dari atas Eden, lalu di lembah Eden, di bawah Eden, terbagi menjadi 4. Ingat, air di pegunungan selalu mengalir dari atas ke bawah. Jadi ada satu sungai mengalir dari Eden, membasahi Taman Eden, lalu sampai di Taman Eden, di lembah, berarti Taman Eden itu ada di bawah, di dataran rendah, di kaki bukit, berarti ada bukit, pegunungan, saudara. Lalu sampai di Taman Eden, di lembah, di dataran rendah, air itu bercabang 4, menjadi 4 sungai. Berarti air itu mengalir dari atas gunung. Berarti namanya Gunung Eden. Ya. Membasahi Taman Eden di bawah, di lembah. Ya. Terbagi 4. Yang pertama Pison. Mengelilingi seluruh Hawilah, tempat di mana banyak emas, damar dan batu-batu permata seperti krisopras. Sungai yang kedua Gihon, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusraim, ya, Mesir. Lalu sungai yang keempat Tigris, yang mengalir ke seluruh timur Assyria, Damaskus. Lalu sungai yang keempat Efrat, ke Babel, sungai Efrat, Babylon. Saudaraku, satu sungai sumber segala mata air kehidupan dari gunung Allah, Gunung Eden, untuk membasahi, menyuburkan, membuat semua berhasil, tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup di Taman Eden. Indah, sejuk dan harmonis. Lalu Taman Eden itu menjadi sumber berkat, saluran-saluran berkat Allah, mengalirkan 4 aliran sungai kehidupan berkat Allah kepada seluruh penjuru bumi. Itu yang digambarkan di mana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Jadi menjadi sumber dan saluran berkat, kesejukan, kesegaran, kenikmatan, kesenangan bagi semua orang di dunia ini. Saudara-saudaraku, ayat 7. Ketika itulah sudah selesai semesta langit dan semesta bumi diciptakan Tuhan. Mengapa saya menggunakan semesta langit dan semesta bumi? Karena dalam pola pikir kaidah orang Ibrani dalam Alkitab ini tidak ada semesta alam.
atau alam semesta. Tidak ada itu. Itu pengaruh daripada budaya barat, dari kata universe atau universal. Ya, kalau orang-orang Yahudi, Ibrani mengatakan semua yang ada di langit, semesta langit. Semua yang ada di bumi, semesta bumi. Karena yang diciptakan Tuhan hanya dua, langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Jadi semua yang ada di langit, semesta langit. Semua yang ada di bumi, semesta bumi. Itulah sebutan yang digunakan di dalam Alkitab untuk orang Ibrani, Bapak Ibu. Jadi semesta alam atau alam semesta nggak ada itu di dalam Ibrani. Ya. Lalu Tuhan ayat 27, Tuhan mengolah tanah, mengambil tanah, mengaduk tanah, mengolah tanah, membentuk Adam. Kata yang digunakan yatsar. Yatsar itu mengaduk, mengolah, dan membentuk manusia dari tanah. Sudah terbentuk dari tanah. Makanya disebut Adam. Adam itu dari kata Adamah. Adamah itu tanah artinya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan YHWH Adonai Yatsar Adamah. Lalu terciptalah Adam, manusia yang pertama, laki-laki yang gagah, handsome dan prima. Ya. Tapi belum menjadi makhluk hidup. Lalu Tuhan menghembuskan nefesnya atau yipah, nefes, ke lubang hidung Adam, lalu Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika Adonai YHWH itu kita sebut, kita panggil Adonai sesuai dengan kaidah orang Ibrani. Ya, nefesnya, yipah, menghembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya, lalu Adam menjadi nisma, menjadi makhluk yang hidup. Lalu Adam ditempatkan di Taman Eden. Ayat 15. Adam ditempatkan di Taman Eden, saudaraku. Bukan di Firdaus. Supaya kita bisa membedakan. Firdaus dalam bahasa Ibrani Perdes. Dari Perdes muncul kata Paradise. Ya, Firdaus. Sementara ini Gen Eden. Gen Eden, Taman Eden. Di sana ditempatkan Adam. Berarti Tuhan ada di Firdaus, saudara. Jadi beda, saudara. Lalu Tuhan katakan, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya sepuas-puasnya. Kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Di samping pohon al-hayat, jangan makan. Jangan makan, kata Tuhan. Yetzar Ehad. Inilah perintah Tuhan yang pertama. Saudaraku, Adonai Yetzar Ehad. B. Adam. Perintah Tuhan yang pertama kepada Adam. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik itu. Sekali kamu makan, you will die. Engkau akan mati. Tamut. Mati. You will die. Tamut mot. Pasti mati. Saudaraku. Di Kejadian 1 ayat 31, Tuhan mengatakan segala yang diciptakan itu, segala yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Top meot. Jadi belum ada yang buruk. Belum ada yang tidak baik. Apalagi yang jahat. Yang buruk. Tidak ada, saudara. Kenapa? Top meot. Sungguh amat baik. Tetapi
di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman kepada dirinya, Allah itu tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Kata tidak baik bukan berarti buruk, jahat, atau dosa. Kenapa? Kejadian 1 dan Kejadian 2 belum ada dosa, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah katakan, mengumumkan, top meon, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sempurna, sungguh amat baik. Tetapi di Kejadian 2 ayat 18 Tuhan katakan lotok, tidak baik. Apa yang tidak baik? Kalau laki-laki seorang diri seperti Adam, hidup lonely, hidup menyendiri, tidak baik. Bukan berarti dosa atau jahat. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan, yang serasi, pantas dengan Adam. Lalu diambillah siapa? Rusuknya dari sebelah kiri satu, lalu dibalut dengan dagingnya, lalu terciptalah Hawa. Hawa dalam bahasa Ibrani artinya kehidupan, yang membawa kehidupan dan sumber kehidupan bagi generasi manusia. Adam dari tanah, laki-laki yang gagah, ganteng. Hawa dari tulang dari tulangku, daging dari dagingku, atau Adam. Lalu disebut namanya Hawa. Kehidupan. Ada kehidupan. Saudara-saudaraku, jadi tidak baik lotok kalau seorang diri tidak menikah. Bukan berarti tidak bisa atau dilarang selibasi, hidup menyendiri. Hanya tidak baik. Bukan berarti jahat, dosa. Kenapa? Karena Kejadian 2 belum ada kejahatan dan dosa. Hanya tidak baik. Artinya kurang lengkap, kurang sempurna, dan kurang serasi, harmonis. Kalau seorang pria laki-laki hidup sendiri atau menyendiri. Yang dijadikan Tuhan ini adalah seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Digunakan di sana kalimat kata dalam bahasa Ibrani Ezer Kenegdo. Saudara-saudara, Ezer Kenegdo berasal dari kata dasar nagat atau negot, ya, artinya oposit. Diterjemahkan orang secara politis oposisi, ya. Tapi dikatakan Tuhan, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan, bukan oposisi, lawan yang berhadapan, lawan tanding yang seimbang berhadapan dengan Adam. Kenapa? Karena digunakan kata Ezer Kenegdo. Ezer penolong, Kenegdo oposit, lawan yang berhadapan, against, dengan Adam. Seharusnya kalau kata sepadan, sepantas, serasi, kenapa tidak digunakan matin? Ezer matin, penolong yang sepadan, yang sepantas. Tapi digunakan Ezer Kenegdo. Artinya perempuan diciptakan bukan menjadi budak dari laki-laki, apalagi budak nafsu, saudara. Perempuan dijadikan menjadi seorang lawan yang sebanding berhadapan dengan Adam, laki-laki. Tetapi serasi, seimbang.
untuk saling mendukung dan menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan sama diciptakan Tuhan. Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya memiliki kesamaan dengan Allah secara fisik, moral, dan tabiat kerohanian. Saudaraku, itu yang dimaksud dengan kenegdo. Perempuan yang menjadi seimbang berhadapan lawan oposit dengan Adam, untuk memberikan kepadanya masukan, dukungan, dan support untuk menyempurnakan kehidupan sebuah rumah tangga. Kalau kita baca dalam Amsal 31 ayat 10, Salomo mengatakan, perempuan yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Siapakah ya laki-laki yang mendapatkannya? Pasti berbahagia. Ya, saudaraku, kata cakap di sana, hayil, itu hampir sama dengan kenegdo, yaitu perempuan yang cekatan, perempuan yang lincah, perempuan yang terampil, perempuan yang memiliki kapasitas dan capability yang seimbang dengan laki-laki di dalam keterampilan dan keahlian untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Inilah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan di Taman Eden. Dan Rasul Paulus sangat connect dengan ini ketika dia mengambil dan menuliskan Efesus pasal 5, ya. Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 25, dan juga Kolose 3 ayat 18, bagaimana hubungan suami istri ada hierarki, garis struktur, ya. Karena gereja melambangkan pengantin perempuan dan Kristus mengembangkan pengantin laki-laki, digambarkan dengan Adam dan Hawa, ya. Lalu dikatakan Kristus otoritas yang tertinggi, lalu di bawahnya suami, di bawah suami baru istri, di bawah istri baru anak-anak, ya. Saudaraku, ini sebuah gambaran bukan hanya budaya paternalistik, yaitu dari garis laki-laki kebapaan, ya, tetapi juga saudaraku yang menggambarkan Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai pengantin pria, dan kita ini pengantin perempuan secara jemaat. Maka hubungan kita hubungan yang harmonis, ya, satu dengan yang lain, serasi, seimbang, harmonis, dan saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan. Jangan sempat terbalik, ya. Istri menjadi di bawah, istri menjadi di atas, suami yang di bawah. Jangan, Bapak Ibu. Itu namanya terbalik, ya. Karena kita budayanya paternalistik, dari suami, dari laki-laki ke bapaan. Jangan seperti 1 Korintus pasal 11, ya. Ya, disinggung Rasul Paulus juga 1 Korintus pasal 14. Jangan sempat istri perempuan yang menjadi bos, pemimpin, kepala di dalam rumah tangga, dan yang mengajari, mengkhotbahi suami. Jangan, itu namanya sudah terbalik dunia mah. Melawan kodrat yang dibuat Tuhan di Taman Eden, Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 18. Jadi saudaraku, ada 2 lembaga, ya. Apa tadi lembaga itu? Pernikahan atau keluarga dengan hari Sabat. Di Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 mengakhiri semua pekerjaan Tuhan dalam siklus 6 hari, lalu hari ke-7 berhenti dalam 1 pekan.
ditentukan Sabat. Ya. Dan sebelumnya sudah ada lembaga pernikahan pada hari Jumat di mana dibentuk keluarga Adam dan Hawa disatukan. Jadi ada dua lembaga. Lembaga yang pertama Yabamiyah, pernikahan atau Marspahata itu keluarga, dan lembaga yang kedua Yom HaSabat. Saudaraku, dalam buku Kemenangan Akhir halaman 637 dikatakan Sabat akan menjadi ujian yang terakhir untuk iman dan kesetiaan umat-umat kepada Tuhan. Setan sedang menyerang dua lembaga ini. Karena ini lembaga kudus. Karena Tuhan tidak bisa lagi menyerang Tuhan, dan bagaimana caranya supaya Tuhan disakiti, hati Tuhan sakit? Ya, dengan cara menyerang dan menghancurkan keluarga, pernikahan dengan hari Sabat. Coba kita lihat. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan dinikahkan. Menjadi pernikahan yang kudus, keluarga. Tapi banyak sekarang ini pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Udah terbalik. Bukan hanya itu. Pernikahan yang normal pun laki-laki dengan perempuan, setan rusak itu rumah tangga. Ya, supaya hancur. Dengan demikian banyak orang yang tidak mempercayai dan setia kepada Tuhan. Coba lihat, diberkati di gereja, tapi bercerainya di mana? Di pengadilan. Tuhan yang memberkati melalui penumpangan tangan pendeta, tapi yang menceraikan siapa? Pengacara dengan hakim. Padahal Tuhan sudah bilang dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan 6, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diperceraikan oleh manusia. Tapi banyak sekarang ini melanggar hukum. Padahal hukum perceraian tidak pernah ada dalam Alkitab. Dan Tuhan tidak pernah memberikan perintah perceraian. Mulai dari zaman Musa sampai zaman Yesus. Itu sebabnya orang-orang Farisi Yahudi tanya sama Yesus. Lalu kalau demikian, kenapa Musa memberikan surat cerai? Jawab Yesus apa? Karena ketegaran hatimu, keras tengkukmu, kata Yesus. Tidaklah demikian sejak semula. Itu jawab Yesus. Yesus menandaskan bahwa sejak semula kejadian 2, penciptaan Adam dan pernikahannya di Taman Eden, tidaklah demikian sejak semula. Ada perceraian. Tapi setan merusak ini. Demikian juga dengan Sabat. Sabat banyak dirusak. Dan lihat apa yang terjadi. Saudaraku, banyak orang tidak beribadah dan memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan pada hari Sabat. Saudaraku, ya. Dan jangan juga kita yang memelihara Sabat, mengakui Sabat Tuhan, kita juga ikut-ikutan untuk merusak kesucian, kekudusan Sabat itu. Karena Sabat itu sudah kudus sejak dari dulu. Sebelum saya lahir, sebelum saya ada di dunia ini, sebelum saya berdiri di sini untuk mengajarkan Alkitab, hari Sabat sudah kudus dan sudah diberkati. Kenapa? Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Hari Sabat, hari yang ke-7 itu hari yang diberkati dan dikuduskan Tuhan. Sebelum ada kita, sebelum ada dosa malah, itu sudah kudus Bapak Ibu. Ya. Baik. Masuk kita di ayat yang ke-17, 18. Kibayom akalaka mimenu motamot. Sekali engkau memakan buah itu,
engkau akan mati. Kibayom akalaka min menu mot tamot. Sekali engkau makan buah itu, you will die. Tamot. Ya. Mati atau kematian atau maut, saudara. Ini perintah Tuhan. Sampai saat ini belum ada kematian, Bapak Ibu. Belum ada dosa, mot, ya, khota. Belum ada dosa yang membawa mot, kematian. Tapi di Kejadian pasal 3, kita sudah masuk sekarang di Kejadian pasal 3, kita buka kitabnya. Kejadian pasal 3. Pasal 3 dikenal sebagai manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa masuk ke dalam dunia kita. Kejahatan ada di dunia kita. Padahal kata dosa tidak ada ditulis di dalam Kejadian pasal 3 ini. Kalau begitu apa dosa? Sebuah lukisan yang indah, yang harmonis, bila mana kita mencoret dengan tinta atau kita goreskan dengan pulpen, itu namanya merusak keindahan. Saudaraku, itu dosa. Yang indah dan serasi harmonis diciptakan Tuhan, sungguh amat baik. Tetapi dosa merusak dan menjadi kejahatan. 1 Yohanes 3:4, dosa disebut pelanggaran terhadap hukum Allah. Lalu Roma 7 ayat 14, kalau kita baca, Bapak Ibu boleh baca, dan sejalan juga dengan Yakobus 4 ayat 17, ya. Kalau kita tahu yang baik, tapi kita tidak melakukan itu, tidak melakukan yang baik, itu juga sama dengan dosa. Itu definisi kedua. Definisi ketiga, Roma 14 ayat 23. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, itu dosa. Jadi tidak beriman, tidak percaya sama Tuhan, sama firman Tuhan, itu dosa, Bapak Ibu. Ya. Yohanes 16 ayat 9 lebih tegas mengatakan, saudaraku, tidak mempercayai Yesus dosa. Jadi di mana titik pelanggaran Hawa dan Adam? Hawa yang memakan buah, tapi mengapa Adam yang membawa dunia ini jatuh ke dalam dosa? Ingat, perintah itu kepada Adam, bukan kepada Hawa. Hawa hanyalah alat yang digunakan ular. Dan dia juga menipu Hawa dengan cara menyamar dengan menjadi ular. Dia tidak mau terang-terangan menunjukkan dirinya. Iblis itu, setan itu tidak mau menunjukkan dirinya terang-terangan. Dia menyamar menggunakan sarana alatnya ular supaya bisa menipu. Ya, banyak orang tertipu melihat permainan ular, Bapak Ibu. Ya, ini karena pekerjaan ular di mana? Di Kejadian pasal 3. Roma 5 ayat 12, Paulus sangat jelas mengatakan, karena satu orang berdosa, Adam, bukan Hawa, Adam, maka semua orang menjadi berdosa. Ya, karena perintah larangan makan itu sama Adam. Adam yang diuji kesetiaannya. Adam berdosa dengan keputusannya dan pilihannya. Ya. Kalau Hawa tertipu, Adam jelas tidak tertipu.
tapi berdasarkan pikiran dan keputusannya, pertimbangannya secara gentle, oleh karena cinta dan kasihnya kepada Hawa. Dia tidak mau kehilangan Hawa, lalu dia ambil buah yang ditawarkan Hawa, lalu dia makan. Begitu, ya. Dalam buku Patriarch and Prophet halaman 42, Allah menempatkan manusia di bawah hukum sebagai satu syarat mutlak dari hidupnya. Ia berada di bawah pemerintahan ilahi tanpa kebebasan memilih. Penurutannya tidaklah bersifat sukarela, tetapi terpaksa. Penurutan yang sempurna dan yang kekal adalah syarat-syarat kebahagiaan yang kekal. Berdasarkan kutipan ini, Adam memilih mengambil keputusan atas pertimbangannya dan tanggung jawabnya yang gentle. Dia bertindak melakukan untuk memakan. Berarti sama dengan seperti yang ditulis Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Ya. Saudara-saudaraku, jadi hak pilih, kebebasan memilih diberikan kepada Adam. Dia memilih untuk memakan buah itu. Dan akhirnya dosa. Dunia kita jatuh ke dalam dosa. Coba kita baca ayat 3. Ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Dikatakan nahas arum. Nahas arum. Ular binatang yang paling cerdik. Dia dapat memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan kalimat-kalimat firman Tuhan. Sehingga Hawa terjebak dan terpancing untuk berdialog, melakukan dialog percakapan dengan ular yang cerdik. Nahas ular, arum cerdik. Matius 10:16. Yesus menekankan dan mengatakan kutipan ini, Bapak Ibu, bahwa ular memang cerdik. Makanya kata Yesus kepada murid-muridnya, bila mana menghadapi sesuatu bencana, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya, untuk menyelamatkan diri perlu cerdik, tapi untuk rohani, hati, pikiran kepada Tuhan harus tulus. Saudaraku, jadi benar yang dikatakan Musa, Kejadian 3:1, ular binatang yang paling cerdik. Baik. Siapa yang duluan makan buah itu? Ular itu atau Hawa? Hawa bilang kalau kami makan buah ini kami akan mati. Bahkan sentuh pun gak boleh, sentuh aja. Lalu ular itu mulai sentuh itu buah dan tidak mati. Ketika diraba-raba, dielus-elus itu buah, gak mati itu apa? Ular. Hawa semakin ragu-ragu dan bertanya tentang firman Tuhan. Nah, buktinya gak mati. Bahkan untuk memastikan ular itu makan buah itu dan didapati tidak mati. Lihat, tidak mati kan katanya. Dalam bahasa Ibrani, taga wekala. Taga wekala. Ular itu memegang, mengoles-oles, meraba-raba, mengelus-elus buah itu. Ya, bentuk perfect. Taga wekala. Dan akhirnya dia makan buah itu dan tidak mati. Ya.
Dia makan buah itu dan tidak mati. Digunakan nahas teguh. Ular meraba-raba bentuk imperfect. Sedang meraba-raba dan terus meraba-raba. Diperhatikan dan dilihat Hawa. Nahas teguh. Ya. Tidak mati. Lalu ular makan. Taga wekala. Dimakan. Juga tidak mati. Saudaraku, akhirnya Hawa terperangkap masuk ke dalam dosa. Firman Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri. Namun tanpa disadari Hawa sudah berjalan jauh dari sisi Adam dan menjadi sendirian. Dosa atau enggak? Langkah kedua, Hawa melihat dirinya sekarang sendirian dan merasa takut. Namun dia kehilangan rasa takutnya, merasa dia memiliki hikmat dan cukup kuat untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk menolak kejahatan. Langkah ketiga, dia sudah melupakan amaran malaikat. Dia segera menemukan satu pemandangan dengan bercampur ingin tahu dan kagum akan pohon yang dilarang Tuhan untuk tidak disentuh dan dimakan. Lalu yang keempat, dia bertanya di dalam hatinya, mengapa Tuhan melarang kami memakan buah pohon ini? 5. Dia bukan tidak senang, tetapi dia sangat suka ketika ular itu memujinya dan berbicara kepadanya. Langkah ke-6, dia memperlihatkan suara ajaib dari perkataan ular itu. Bukankah Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Bukan? Dia memancing untuk masuk di dalam sebuah percakapan dialog. Dan Hawa terjebak bahwa dia telah masuk dalam satu percakapan dengan ular. Langkah yang ke-7. Bukan seperti itu Tuhan katakan. Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, kecuali pohon pengetahuan baik ini, yang satu ini. Langkah ke-8. Dia percaya kepada setan. Langkah ke-9. Dia tidak percaya kepada setan. Ya otomatis kan? Kalau percaya kepada setan berarti tidak percaya kepada Allah. Hanya ada dua pilihan. Di mana yang mau kita pilih? Kalau sudah kita pilih satu, gak mungkin kita pilih. Karena kata Yesus, tidak mungkin kita menyembah Allah dan Mammon sekaligus. Kalau Allah, Allah. Kalau Mammon, Mammon jadi Tuhan. Jadi ketika langkah ke-8 Hawa percaya kepada setan, kata-kata setan, maka langkah yang ke-9 Hawa tidak percaya kepada Allah. Langkah yang ke-10, dengan sangat hati-hati, setengah hati mungkin, dia menerima buah itu dari ular. Karena ular itu yang pertama memetik buah itu. Diraba-raba, dielus-elus, lalu dipetik. Dimakan oleh ular itu, dan tidak ada terjadi apa-apa. Lalu dipetik lagi, dikasih sama si Hawa. Tapi Hawa agak ragu-ragu, masih setengah hati untuk menerima. Ada rasa takut dan cemas. Kalau dipegang, apa yang terjadi? Tetapi akhirnya ular itu meletakkan buah itu di tangan Hawa. Langkah ke-11. Itu tadi langkah ke-10 ya. Langkah yang ke-11, dia melihat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi yang buruk terhadap dirinya
ketika dia memegang buah itu. Lalu akhirnya dia memakan buah itu. Merasa lezat buah itu, nikmat, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sedap untuk dilihat dan nikmat untuk dimakan dan menambah pikiran, menambah wawasan. Akhirnya langkah yang ke-12, dia sendiri memetik buah itu, memetik lagi buah itu, ya, dan dia bawa kepada suaminya Adam. Lalu dia memberikan buah itu kepada Adam. Sebenarnya Adam tidak langsung menerima buah itu, Bapak Ibu. Dia masih berpikir dan mempertimbangkan. Dia memiliki kebebasan kehendak, kebebasan berpikir, kebebasan kemauan, kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan. Dan akhirnya dia putuskan atas pertimbangannya, menyatakan cinta kasih sayangnya kepada Hawa. Dia nggak mau kehilangan Hawa. Tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya, yang adalah bahagian hidupnya sendiri. Karena itu sudah katakan, apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan, ya. Dan orang ketika dipersatukan menjadi satu tubuh, katanya, satu daging. Akhirnya dia memakan buah itu. Saudaraku, kalau saudara cermati tadi pernyataan-pernyataan yang saya bagikan, saya mau tanya, di langkah keberapa dari 11 langkah yang saya paparkan tadi, Hawa sudah jatuh ke dalam dosa? Tolong pikirkan, ya. Apakah Hawa yang memetik buah itu atau ular yang memetik buah itu? Kejadian 3:16. Kejadian 3:6. Coba kita baca Alkitabnya. Hawa mengambil si tuk de fruit. Tuk si Hawa tuk de fruit. Lalu memakannya. Watekah. Mengambil dari ular. Watekah mengambil dari ular. Atau menerima yang diberikan ular. Tidak dikatakan dalam Alkitab ini lasuk atau labasik. Lasuk atau labasik. Artinya dia sendiri yang memetik buah itu. Tetapi yang digunakan dalam Alkitab ini adalah wateka. Dia mengambil dari ular itu. Tetapi ketika dia makan, karena enak dan nikmat, dia tidak mau hanya dia makan, dia mau juga Adam. Akhirnya dia petik buah itu dan kasih sama Allah. Saudara-saudaraku, kapan sudah mulai berdosa? Dalam buku Patriarch and Prophet halaman 55 alinea yang kedua, ya, jelas dikatakan oleh roh nubuat, karena Hawa tidak percaya kepada Allah. Kepercayaannya kepada setan menuntun dia untuk tidak percaya kepada Allah. Itulah asal mula dosa. Baik. Ayat 7. Sehingga benar kata ular. Memakan buah itu membuktikan apa yang dikatakan ular benar. Mata mereka terbuka. Ene pakana. Mata mereka terbuka. Ene pakana. Bahasa Aram efata.
bahasa Ibrani pakana. Terbuka mata mereka. Lalu melihat apa yang terjadi. Malu. Karena telanjang. Di ayat 1 tadi, ular itu arum. Cerdik. Rupanya kecerdikan manusia kalah dengan ular ya. Buktinya bisa dikalahkan dan tergoda. Di ayat 1 ular itu cerdik, arum. Tetapi di ayat 8 ini manusia itu sekarang menjadi erum, telanjang. Nampaklah belangnya. Dan untuk menutupinya digunakanlah cawat dari daun ara. Saudara-saudaraku, ular arum, manusia menjadi erum. Ular cerdik, manusia menjadi bodoh. Kenapa? Karena hanya orang bodoh yang mau telanjang dan berjalan di depan umum. Bahasa Ibrani erum. Lalu mereka menggunakan cawat dari daun pohon ara. Hagorot. Hagorot menutupi, tidak cukup seluruh tubuhnya. Hanya sebagian kecil dari tubuhnya. Ya, hanya kemaluannya yang ditutup, saudara. Namanya pun cawat, daun ara. Hagorot. Ya. Artinya apa? Perbuatan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Perbuatan mereka tidak dapat menutupi dosa-dosa dan ketelanjangan mereka. Untuk hagorot ini, cawat daun ara ini, hagorot, diganti Tuhan ayat 21 menjadi yalbisen, saudaraku. Yalbisen, yaitu pakaian dari kulit domba. Jadi ada korban. Domba dikorbankan, kulitnya diambil, darahnya dicurahkan untuk pembenaran, keselamatan, penebusan bagi orang berdosa. Lalu dipakaikan yalbisen, pakaian kemuliaan, jubah kebenaran Kristus, pakaian terang dari Allah. Karena tadi pakaian kemuliaan sudah hilang karena dosa. Lalu dipakaikan yalbisen, pakaian kemuliaan, pakaian terang atau pakaian kebenaran Allah untuk menutupi keberdosaan, ketelanjangan mereka. Berarti keselamatan di sini ditekankan hanya kasih karunia, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, saudara. Ya, dalam Efesus pasal 2 8 sampai 10. Karena domba itu menjadi korban untuk penebusan keselamatan Adam dan Hawa. Dan pakaiannya, kulitnya dijadikan pakaian menutupi keberdosaan, ketelanjangannya, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, ayat 8 datang Tuhan berjalan-jalan di taman. Ya, berjalan-jalan di taman. Bahasa Ibrani disebut dengan Kol Arur Adonai. Kol Arur Adonai. Tuhan berjalan-jalan di taman, mencari Adam dan Hawa sembunyi di mana. Apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Bukankah Tuhan Maha tahu? Arti Kol Arur Adonai dalam bahasa manusia, Musa mau menunjukkan keluh kesah Tuhan bahwa kutuk akan tidak terelakkan, harus terjadi. Upah dosa adalah maut. Saudaraku, ya, harus mati manusia itu, keluh kesah. Kalau kita baca ayat 8 sampai 22. Terjadi sesuatu interview. Adam, di manakah engkau? Ketika aku mendengar suaramu, aku menjadi takut dan malu. Mengapa? Karena aku telanjang dan kami sembunyi. Kenapa? Apakah engkau memakan buah yang kularang itu?
Saudaraku, apa sih maksud interview ini, tanya jawab ini? Ini seperti pertanyaan hakim kepada terdakwa di pengadilan untuk mencari informasi, walaupun sebenarnya fakta bukti sudah ada, Tuhan tahu. Artinya inilah cara Tuhan untuk melakukan proses pengadilan kepada orang berdosa. Ada pertanyaan, ada amaran, ada nasihat, diterima atau tidak, bertobat atau tidak. Saudaraku, inilah yang digunakan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Kalau ada seorang berdosa, tegurlah dia dalam 4 mata. Kalau dia tidak menerima, bawa seorang saksi, berbicara dengan 6 mata. Kalau dia juga tidak menerima, bawa kasusnya kepada gereja. Jadi jadi Allah di sini dalam kejadian ini sedang melakukan apa yang dikatakan Yesus itu. Dan memang Yesus itu sendiri yang datang di Taman Eden ini untuk bertanya kepada Adam, di mana engkau? Saudara, ya, ini cara menyelesaikan masalah, saudaraku. Salib Golgota adalah satu-satunya jalan untuk penebusan. Langsung, saudaraku, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau. Tuhan langsung mengadakan keputusan, ultimatum. Ya, kalau kita baca, mereka rapat, ayat 22. Terjadi rapat majelis surgawi atau majelis ilahi, ya. Kalau dalam buku Yeremia 23 ayat 18 dan 22 ini disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan. Dewan Musyawarah Tuhan di surga. Kejadian 3:22 rapat majelis ilahi. Apa dikatakan? Manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Haya menjadi seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Saudaraku, di Kejadian 1 ayat 26, ketika Tuhan menjadikan manusia digunakan was, haye, was. Tapi di sini digunakan haya, to be, become, to be like, menjadi salah satu dari kita, menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu yang baik. Rapat ilahi, siapa Tuhan bicara dengan siapa? Dalam kitab Wahyu ada 2 pengadilan, investigasi, judgment, pengadilan pemeriksaan dengan execution judgment. Ya. Itu digambarkan dalam Wahyu pasal 4 sampai 5, 12 sampai 14 dan 17 sampai 19. Juga di Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 10. Dan segala sesuatu akan dibawa Tuhan ke dalam pengadilan, pengkhotbah 12 sampai 14. Artinya apa? Rapat daripada majelis ini untuk memutuskan kasus Adam dan Hawa. Walaupun pahit, keputusan harus diambil, Bapak Ibu. Ya. Apa yang terjadi? Keputusan yang pertama, ayat 15. Kaniti is et Adonai. Kaniti is et YHWH Adonai. I have received, amen, the law. Adam menerima seorang manusia, yaitu Tuhan itu sendiri, menjadi korban pengganti. Di ayat 21, domba disembelih untuk penebusan dan keselamatan. Jubahnya, kulitnya digunakan pada jubahnya untuk pembenaran dan menutupi keberdosaan. Saudaraku, Kejadian 3:15 inilah yang disebut dengan embrio gospel, bahwa Yesus sudah diperkenalkan di sini akan datang kepada Adam dan Hawa sebagai juru selamat orang berdosa. Ya. Kalau Bapak Gereja Irenaeus mengatakan inilah Injil yang pertama, proto evangelium, saudaraku.
Injil yang pertama, embrio gospel, ya, cikal bakal akan datangnya seorang juru selamat yang menebus orang berdosa. Saudaraku, kita lihat Imamat pasal 16. Ada istilah kambing Azazel. Ya. Akhirnya apa? Setan itu sendiri yang akan memikul semua dosa. Yesus hanya korban pengganti orang berdosa mati di kayu salib. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yohanes 1:9. Dan Rasul Paulus mengatakan, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal. Ya, karena satu orang berdosa, kita binasa, tapi karena satu orang mati untuk kita selamat. Roma 5 ayat 6 dan 10. 1 Korintus 15:45. Adam yang pertama jatuh, Adam yang kedua menghidupkan. Jadi Rasul Paulus sangat connect dan kental sekali berhubungan konteks dengan Kejadian pasal 3. Rencana keselamatan dan penebusan orang berdosa. Bapak Ibu. Kaniti it es Adonai YHWH. Bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan korban keselamatan untuk orang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Saudaraku, Tuhan tidak berubah, makanya hukum juga tidak berubah. Karena hukum itu adalah cerminan tabiat Tuhan. Ya, jadi tidak berubah saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Mengapa tidak mati Adam pada waktu itu saja? Atau Hawa pada waktu itu saja? Kan Tuhan katakan, sekali engkau memakannya, you will die. Engkau akan mati. Tapi nyatanya enggak mati. Seolah-olah benar yang dikatakan setan. Dan Tuhan itu pendusta. Saudaraku, Tuhan tidak mau manusia menyembah karena rasa ketakutan dan kegentaran. Manusia menyembah Tuhan dengan kasih dan sukarela. Kenapa? 1 Yohanes 4:8, karena Allah adalah kasih. Theos, agape, estin. Allah adalah kasih. Jadi biarlah umat ini melihat betapa Tuhan mengasihinya. Jadi diperkenalkan rencana keselamatan di Kejadian 3 ayat 15. Dan manusia juga yang percaya dan menyembah Tuhan harus dengan kasih, penurutan yang sukarela, bukan karena ketakutan terpaksa atau kegentaran, Bapak Ibu. Ya. Kejadian 3 Roma 3 ayat 25. Ya, Paulus mengatakan Yesus adalah kegenapan dari semua rencana keselamatan. Di kayu salib Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Ya Bapa, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, it is finished. Bahasa Ibrani nislam, berbentuk nifal, saudaraku. Sebenarnya yang dimaksudkan Yesus adalah Kejadian 3 ayat 15. Janji Allah kepada Adam sudah dipenuhi, sudah selesai. Korban pengganti sudah melakukannya. Yesus mati di kayu salib Golgota. Domba-domba yang disembelih untuk menjadi cara sarana untuk pengampunan dosa dan keselamatan orang berdosa tidak berlaku lagi, sudah selesai. Pertentangan antara setan dengan Yesus sudah selesai di kayu salib. Ketika mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan dengan engkau. Keturunanmu akan meremukkan kepala dan engkau akan meremukkan tubuh. Sudah selesai. Dan semua upacara-upacara korban bayangan tentang kedatangan Yesus lewat domba yang disembelih di bait suci, pelayanan imam-imam sudah selesai. Ini yang dimaksudkan oleh
tetelestai dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, Nislam, it is finished. Saudaraku, akibat dosa. Ayat 16. Hawa susah payah mengandung dan melahirkan. Ayat 17. Adam susah payah mencari nafkah, rezeki untuk kehidupan. Ayat 18. Bumi ikut terkutuk karena dosa. Rumput duri yang dihasilkan oleh tanah. Ayat 19. Akhirnya manusia harus mati juga menerima ajalnya. Kembali kepada debu tanah dari mana dia diambil. Ayat 21. Domba dikorbankan untuk penebusan orang berdosa, yang melambangkan Yesus sendiri, domba Allah itu. Yohanes 1:9. Inilah akibat dosa, saudara. Dalam bahasa Ibrani kafar. Korban itu disebut kafar. Ya, ayat 21 ini, domba menjadi korban, kafar. Kafar itu kafir, menutupi. Jadi domba ini dipersembahkan, darahnya tercurah, menutupi keberdosaan manusia, dan kulitnya jubah kebenaran Kristus dipakaikan kepada manusia. Artinya apa? Keselamatan hanya anugerah Tuhan, tidak ada usaha dan perbuatan manusia. Ayat 23. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Saudaraku, dosa mengakibatkan perceraian antara Allah dengan manusia. Tadinya dibentuk dengan tangannya sendiri, lalu Yesus mati menebus manusia dengan tangannya sendiri, dipaku, disalibkan. Dibentuk dengan tangannya supaya hubungan horizontal antara manusia dengan Allah ada, bukan hanya vertikal, tapi sekarang menjadi vertikal karena putus hubungan dengan sorga karena dosa. Dosa yang memisahkan kita antara Allah dengan manusia, antara sorga dengan bumi. Ya, jadi kata yang digunakan di sini memisahkan atau bercerai Allah dengan manusia digunakan kata salak. Ayat 23. Allah syalak mengusir, memisahkan manusia itu dari rumah Allah, Taman Eden. Disuruh keluar. Ayat 24. Allah garas, menghalau, mengusir manusia itu dari Taman Eden. Saudaraku, makanya Allah membenci perceraian. Dan Tuhan tidak pernah mengeluarkan hukum perceraian. Kenapa? Karena yang pertama sekali yang merasakan perceraian, sakitnya perceraian itu Allah. Karena kata syalak mengusir Adam dari rumahnya, memisahkan Adam dari rumahnya Eden, itu sama dengan memisahkan dia dari Allah. Jadi walaupun pahit dan sakit di hati ini, Tuhan tetap melakukan itu. Jadi karena Tuhan sudah merasakan sakitnya perceraian itu, sakitnya perpisahan itu, pemisahan itu, makanya Tuhan tidak mengeluarkan undang-undang perintah perceraian kepada manusia. Karena Tuhanlah yang pertama kali syalak yang mengalami perceraian hubungan dengan Adam dan Hawa. Ingat, ini adalah hubungan keluarga Allah. Ya, saudara-saudaraku. Lalu ayat 24, Allah garas, menghalau, mengusir. Waduh, sudah bercerai, salak di ayat 23, garas, menghalau, mengusir. Inilah yang membuat hati Tuhan pedih dan sakit. Makanya Tuhan sangat membenci perceraian. Maliaki 2 ayat 16. Janganlah ada orang tidak setia kepada istrinya sejak mudanya, kintanya. Dan Matius 19 ayat 6. Apa yang sudah dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Tidak boleh, kecuali Allah yang menceraikan dengan kematian, Bapak Ibu. Ya, mengapa diusir? Baik, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Ya, kenapa diusir? Kalau
tidak diusir, mereka akan makan lagi buah itu. Kedua kali, ketiga kali, akhirnya mereka akan hidup kekal. Hidup kekal tetapi di dalam dosa. Hidup kekal di dalam kejahatan. Itu tidak ada keselamatan. Jadi lebih baik diusir supaya jangan dimakan lagi buah itu, tetapi ada keselamatan, pengampunan dosa bila mana mereka bertobat. Lalu Yesus membenarkannya. Saudaraku, itulah rencana Tuhan. Tapi nggak sampai di situ. Walaupun diusir, diberikan kerubim. 2 malaikat kerubim di pintu timur Taman Eden itu berjaga-jaga dengan pedang yang menyala-nyala. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, pedang yang menyala-nyala. Siang malam pedang itu menyala-nyala. Adam dan Hawa akan lihat ada cahaya sinar yang kedap-kedip di pintu timur Taman Eden. Sehingga dia akan bercerita sama anak-anaknya. Dulu rumah kita di sana. Di sanalah Taman Eden itu. Lihatlah sinar itu menyala-nyala. Sekarang ini, lihat berkedap-kedip ada sinar. Itulah pintu gerbang Taman Eden. Dulu ayah dan mama ada di sana. Itu cerita yang mau diceritakan. Yang kedua, kerubim dengan pedang menyala-nyala dalam bahasa Ibrani itu Shekinah. Shekinah, lambang kehadiran Allah di bumi. Bahwa Allah sekalipun sudah sakit hatinya, perih, bercerai dengan Adam, dia tidak pernah meninggalkan manusia. Hadiratnya ada lewat Shekinah yang menyala-nyala malaikat kerubim. Dan waktu Tuhan menyuruh Musa membangun bait suci di padang belantara, tabernakel Musa, ya, halaman pelataran bilik suci dengan bilik masuci. Di dalam bilik masuci itu ada tabut perjanjian. Di dalam tutup tabut perjanjian itu ada 2 malaikat kerubim yang menyala-nyala, melambangkan Shekinah. Shekinah artinya lambang kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan bersama dengan umatnya. Hadiratnya ada di dalam bait suci, di bilik yang maha suci, Bapak Ibu. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, supaya kita kerubim, Shekinah, melihat kemuliaan Allah dan kebenarannya. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, tinggal di antara kita, Yesus adalah Shekinah. Saudara, lalu di dalam Wahyu pasal 21, saudara, Wahyu pasal 21 ayat 3, Shekinah ada di antara kita. Karena di mana Yesus hadir, itulah Shekinah, bait suci. Saudara, jadi ini sangat penting. Ya. Dan sekarang Yesus di bilik yang maha suci sejak tahun 1844 di Sorgawi, bekerja untuk kita sebagai imam besar dan pengantara kita. Shekinah. Karena Shekinah itu ada di bilik yang maha suci, tutupan pendamaian, tabut perjanjian. Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang mau digambarkan sejak daripada Kejadian pasal 3 ayat 24. Bahwa kerubim dengan pedang menyala-nyala itu adalah gambaran Shekinah, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan selalu menyertai umatnya. Walaupun sudah dipisahkan dari Taman Eden, Adam dan Hawa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,